Soal cawapres anak mami, yakni cawapres Gibran yang membatalkan kehadirannya di Dialog Muhammadiyah, yang kontan saja mengundang viralnya tagar Prabowo Gibran takut debat, ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengherankan. Ini sama sekali nggak mengherankan. Sudah sejak awal, banyak orang yang menyinggung soal ini, termasuk di kanal kita ini, 2045 TV. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau nanti Gibran harus berhadapan dan debat dengan Caimin, Cak Muhaimin Iskandar yang memang dikenal jago bicara, jago melucu, dan juga tengil itu. Bisa jadi Gibran bakalan jadi mainan dan bulan-bulanan dari Caimin. Terus nih, gimana kalau Gibran harus berdebat dengan Prof. Mahfud, yang seorang profesor itu, yang ilmunya selangit, yang memang dikenal jago debat dan bisa bikin KO para wakil rakyat kita di DPR sana. Padahal, ini para anggota legislatif yang dikenal kritis-kritis loh, yang dihadapi sama Pak Mahfud. Terus, belum lagi, Prof. Mahfud ini orangnya dikenal pemberani dan juga ceplas-ceplos. Wah, bisa mengkerut tuh Gibran. Bener nggak? Makanya, kalau sekarang ada kejadian Gibran menolak undangan bicara di hadapan forum intelektual yang kritis, ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengherankan. Ini kejadian yang sudah diprediksi, dan tagar Prabowo Gibran takut debat memang tinggal tunggu waktu saja untuk muncul dan menjadi viral. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Awalnya kami jadwalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pada tanggal 21 November. Tetapi karena beliau ada acara yang sangat penting, kemudian kita negosiasi dengan tim Pak Prabowo untuk diselenggarakan hari ini. Tempatnya pun berpindah, awalnya dari UM Malang, kemudian ke UM Surabaya. Saya sempat bercanda, kalau UM Surabaya pun tidak siap, kita pindah ke Madura gitu. Tapi ternyata UM Surabaya siap. Dan ini menunjukkan bahwa di Muhammadiyah itu dalam berpolitik kita itu harus luas dan luwes. Karena kalau berpolitik tidak luas dan luwes nanti perutnya mules. Sehingga karena itu alhamdulillah acara ini juga kita selenggarakan dengan kehadiran Pak Prabowo tanpa Mas Gibran. Itu pun juga kami tetap luwes saja. Karena ya kami tentu saja sudah menyelenggarakan acara ini dan kami sangat berbahagia Pak Prabowo bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Soal kemampuan komunikasi Gibran, hal ini pernah disorot oleh fraksi PKS Kota Solo di awal tahun ini, sebagai catatan 2 tahun kepemimpinan dia sebagai wali kota. Ketua FPKS Asih Sunyoto Putro mencatat Gibran masih kurang bagus dalam hal komunikasi politik. Itu kata fraksi PKS di DPRD Kota Solo loh ya. Contohnya adalah sewaktu Gibran mengeluarkan kebijakan menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP yang membuat pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar warga naik hingga 400%. Kebijakan ini tentu saja membuat polemik di masyarakat Solo, walau akhirnya dibatalkan. Munculnya kebijakan ini adalah salah satu contoh belum baiknya komunikasi politik Gibran ke pihak legislatif dan para pemangku kepentingan. Waktu itu, Pak Asih Sunyoto Putro bilang seperti ini, karena permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, Mas Wali Kota kurang fokus terhadap pembangunan berbasis kepada kesejahteraan masyarakat. Soal kemampuan komunikasi dari Gibran ini, memang sudah banyak yang mengamati. Dan boleh dikata, sekarang sebetulnya sudah ada perbaikan-perbaikan dibandingkan ketika pertama kali anak sulung dari Presiden Jokowi ini muncul ke hadapan publik. Dulu dia dikenal sangat angkuh dan arogan. Sekarang, kalau sekarang nih, sifat-sifat itu memang belum sama sekali hilang. Masih sering muncul di sana dan di sini. Yang kemudian menjadi sorotan, ini yang jadi sorotan lainnya. Coba perhatikan ya. Gibran jarang menatap lawan bicara ketika berbicara atau berdialog. Ketika bicara, seringkali tatapan matanya malah menerawang entah kemana.
Di luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Nah, dengan semua kekurangan soal cawapres anak mami, yakni cawapres Gibran yang membatalkan kehadirannya di Dialog Muhammadiyah yang kontan saja, mengundang viralnya tagar Prabowo Gibran takut debat. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengherankan. Ini sama sekali nggak mengherankan. Sudah sejak awal banyak orang yang menyinggung soal ini, termasuk di kanal kita ini 2045 TV. Coba bayangkan gimana jadinya nanti Gibran harus berhadapan dengan debat dengan Caimin yang memang dikenal jago bicara, jago melucu, dan juga tengil. Itu bisa jadi Gibran bakalan jadi mainan dan bulan-bulanan dari Caimin. itu wajar kalau kemudian Mas Gibran jadi ciut sendiri buat bicara di hadapan publik yang kritis, yang bakal melempar pertanyaan sulit dan menjebak terhadap dirinya. Dan wajar pula kalau belakangan terdengar isu ada pihak yang berusaha menghilangkan debat cawapres dari agenda Komisi Pemilihan Umum. Melihat kemampuan komunikasi Gibran, masuk akal kalau ada pihak yang hendak menghilangkan debat cawapres dari agenda Komisi Pemilihan Umum. Nah, makanya waktu akhirnya ada kejadian Gibran mangkir dari acara dialog di Muhammadiyah, publik banyak yang sudah mengantisipasi kejadian ini. Maka, tagar Prabowo Gibran takut debat pun langsung menggema. Publik tampaknya sudah nggak sabar menunggu Gibran melakukan blunder politik yang membuka lebar-lebar kekurangannya ini. Sudah pasti, sejak adanya kejadian Gibran mangkir dialog ini, publik akan semakin menunggu-nunggu penampilan Gibran di depan publik. Dan kita pun bisa sejak sekarang mencatat tanggal itu. Mencatat tanggal debat Capres dan Cawapres yang pertama, yakni tanggal 10 Desember mendatang. Catat ya. Kita tunggu sejauh mana Mas Gibran dapat bertahan di ajang debat nanti. Kita lihat berapa ronde Gibran bisa bertahan melawan Caimin dan Prof. Mahfud. Untuk debat Capres, apakah sudah siap Mas Gibran? Untuk debat Cawapres, apakah mungkin sudah ada persiapan? Siap. Ya, makasih. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.